Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Nur Aini dengan NIM 2480103 ingin mempresentasikan kembali makalah yang telah kami paparkan di pekan lalu, yaitu mengenai perbedaan individu. Sebelumnya, dalam dunia pendidikan, setiap peserta didik hadir dengan karakteristik yang unik tentunya. Tidak ada dua individu yang benar-benar sama, baik dari segi kecerdasan, minat, kemudian gaya belajar, kepribadian maupun latar belakang sosial. Kemudian keberagaman ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan sekaligus menjadi tantangan bagi para pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif tentunya. Kemudian dalam psikologi pendidikan ini memandang perbedaan individu sebagai aspek penting yang harus dipahami dan dikelola dengan bijak. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada pengertian perbedaan individu. Sebelum masuk ke pengertian perbedaannya, kita masuk dulu kepada individunya. Individu itu seperti apa dan bagaimana. Nah, secara etimologis atau secara bahasa, individu ini berasal dari bahasa Latin yang berarti individuum, yang artinya tidak terbagi atau kesatuan yang utuh. Nah, dari pengertian secara bahasanya ini kita sudah bisa menangkap bahwasanya individu ini sendiri-sendiri, tidak terbagi, tidak lebih dari satu ataupun tidak banyak. Nah, di dalam psikologi pendidikan itu sendiri merujuk pada satuan manusia yang memiliki keunikan tersendiri dalam aspek mental, fisik, emosional, dan juga sosial tentunya. Nah, kemudian perbedaan individu itu di sini yang pertama itu setiap individu itu unik. Kenapa dikatakan demikian? Setiap individu itu unik karena tentunya tiap seseorang tidak mungkin ada yang sama, entah itu bentuk fisiknya kah, bentuk mentalnya kah, ataupun emosionalnya tidak mungkin sama. Kemudian tidak ada manusia yang benar-benar sama. Ini yang pertama tadi sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian lanjut, memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Nah, individu ini dalam memengaruhi cara berpikir dan bertindak itu berbeda-beda. Tidak mesti orang ini cara berpikirnya mungkin A dan orang yang lain cara berpikirnya juga A. Tidak seperti itu. Kalau dalam tiap individu seseorang pasti berbeda-beda, karena seperti yang kita ketahui, individu itu kan tidak terbagi ataupun kesatuan yang utuh yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Kan seperti itu kalau pengertian perbedaan individu. Mungkin dalam 3 poin ini sudah jelas bahwasanya pengertian perbedaan individu itu setiap individu itu unik, tidak ada manusia yang benar-benar sama, kemudian mengaruhi cara berpikir dan bertindak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk atau macam-macam perbedaan individu. Di sini disebutkan poinnya ada 4. Yang pertama ada fisik, kecerdasan, kepribadian, kemudian ada minat dan bakat. Nah, dalam perbedaan individu ini bentuk-bentuknya tentunya sangat mempengaruhi cara peserta didik belajar, berinteraksi, dan berkembang. Contohnya di fisik. Kenapa sih bisa mempengaruhi? Nah, kok di fisik? Tentunya ada yang mungkin fisiknya disabilitas, mungkin tunanetra ataupun bagaimana ya, mereka harus ada sekolah khusus untuk mereka. Harus dibedakan dengan yang normal, mungkin seperti itu. Karena kenapa? Kalau ketika disamakan itu bisa ada akibat yang akan ditimbulkan seperti tidak konsennya atau tidak
berjalan lancarnya suatu pembelajaran seperti apa. Kemudian yang kedua ada kecerdasan. Tiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda tentunya. Mungkin ada yang IQ-nya tinggi, ada IQ-nya rendah, mungkin ada yang cepat menangkap, ada yang lambat. Itu semua ada kualifikasinya. Kemudian selanjutnya ada kepribadian, ya seperti yang dikatakan tadi bahwasanya dalam kepribadian itu ya tentu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia punya emosi yang cepat panas, ada juga yang sabar, seperti itu kira-kira. Nah kemudian minat dan bakat. Tentu minat dan bakat seorang individu itu berbeda-beda. Tidak semua orang atau tidak semua individu itu punya minat dan bakat yang sama. Contohnya, saya suka menari, saya suka menyanyi, belum tentu orang lain suka. Mungkin orang lain suka memasak, orang lain suka olahraga, mungkin itu yang menjadi perbedaan di antara kita sebagai individu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan individual dalam pendidikan. Yang pertama, gaya belajar berbeda, kecepatan memahami materi berbeda, kemudian perlu pendekatan yang beragam seperti yang saya jelaskan tadi. Itu slide ininya untuk lebih memperjelas lagi. Oke, baik, selanjutnya perlu kita ingat bahwasanya ada faktor penyebab perbedaan individual ini. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik itu dari diri kita sendiri, entah itu orang tua atau seperti apa. Kemudian lingkungan keluarga, pendidikan dan pengalaman, dan budaya dan sosial. Semua itu tentu merupakan faktor daripada penyebab perbedaan individual itu. Namun tidak terlepas dari individu kita sendiri. Lanjut, kita berada di kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini tentunya ada 3 poin yang harus kita pahami dari beberapa poin yang sudah dijelaskan. Yang pertama, perbedaan adalah hal yang wajar. Nah, tidak usah terlalu diribetkan itu perbedaan, karena memang ini perbedaan itu wajar. Nah, yang kedua, perlu saling menghargai. Nah, ini penting. Kalau tidak ada saling menghargai, nah bakalan ricu ini apa-apa. Selanjutnya, mendukung perkembangan potensi. Kita sebagai individu harus saling mendukung perkembangan potensi yang ada pada diri kita. Baik, mungkin hanya itu sedikit penjelasan singkat dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Unjur makila wala tanjur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.